saing uang, mendidik insan profesional berdaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama, mengabdi untuk ibu pertiwi, tridharma perguruan tinggi jadi tugas mulia, menjunjung tinggi nilai agama dan budaya bangsa, berazaskan Al-Quran, Sunnah dan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martina Siregar di UAK 2110087. Mahasiswa PPB NIT 1 tahun 2024 LPTK Unsahara Parangsidipura. Di sini akan melaksanakan PPL 2 RPP 3, yaitu modul ajar P5 Unsahara Parangsidipura, cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Di sini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Iqbal. Ayo ke depan. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu di sini semuanya. Membuat kue itak pohul. Apa anak-anak ibu kenal dengan itak pohul? Nah, itu merupakan salah satu kue tradisional dari Mandailing Natal. Adakah yang tahu sejarah itak pohul? Hah? Tidak. Di sini akan ibu jelaskan sedikit tentang sejarah itak pohul. Nah, sebelum ke materi, tujuan pembelajaran dari P5 itu yang pertama adalah mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan pembelajaran dari materi P5 kita pada pagi hari ini. Nah, masuklah kita ke materi, yaitu tentang sejarah pembuatan itak pohul. Itak pohul ini merupakan makanan khas daerah Mandailing Natal. Itak pohul ini bentuknya unik seperti kepalan tangan tadi yang ibu jelaskan dalam 5 dasarnya. Yang pertama tadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
gula merah atau gula aren, kemudian kelapa atau parutan kelapa, garam, kemudian daun pandan. Jadi di sini nanti kita akan memasak kita pohul. Lambang dari beras putih apa artinya? Yaitu bagi siapa yang membuat kita pohul, seperti itulah bersihnya hati yang membuat kita pohul. Kemudian garam rasa asin melambangkan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kita pasti berhadapan dengan hal-hal ataupun kejadian yang tidak diinginkan. Sebagaimana asinnya garam, justru itulah bumbu utama yang menguatkan atau menyempurnakan rasa dari makanan tersebut. Jadi udah mengerti anak-anak ibu? Nah, bahan-bahannya nanti ibu akan menjelaskan. Beras, tepung beras dicampurkan dengan gula merah sesuai dengan takaran masing-masing. Kemudian dicampurkan kelapa atau parutan kelapa, kemudian garam halus, baru kita kepak, kemudian kita masak. Apakah udah mengerti anak-anak ibu? Jadi itulah kira-kira materi ataupun penjelasan dari kue kita pohul. Apa tadi itu? Yaitu makanan tradisional dari daerah kita, yaitu sering kita jumpai di pasar ataupun di poken, kan? Ada kita pohul. Kenapa ibu mengangkat P5 dari kita pohul? Karena pada zaman sekarang sudah menghilang dari pasaran. Untuk itu kita disarankan belajar P5, termasuklah membuat salah satu ciri khas dari daerah kita yang mengangkat kearifan lokal, yaitu kita pohul. Sering kita jumpai di pasar ataupun di poken, kan? Ada kita pohul. Kenapa ibu mengangkat P5 dari kita pohul? Karena pada zaman sekarang sudah menghilang dari pasaran. Untuk itu kita disarankan belajar P5, termasuklah membuat salah satu ciri khas dari daerah kita yang mengangkat kearifan lokal, yaitu kita pohul. Karena ini sudah tradisi dari daerah kita yang disajikan pada adat istiadat atau pernikahan, kemudian saat memasuki rumah baru maupun saat ada bayi lahir. Itulah saat-saat penyajian kita pohul. Anak-anak itu sudah paham? Itu marilah kita praktekkan memasak kita pohul sesuai dengan kelompok yang kemarin. Biarpun nanti gabung laki-laki dengan perempuan, tidak apa-apa. Nah, supaya anak-anak ibu nanti bisa mengapakannya, harus anak-anak ibu yang bekerja. Ibu hanya nanti ada narasumber kita yang akan menceramai kita sekali lagi dalam pembuatan kita pohul.
nasional kita dari Mandailing itu apa namanya, Kak? Yang pertama kita sediakan tepung beras kira-kira 1 kilogram lah ya. Terus di sini ada ini nanti diiris ya. Beratnya kira-kira 1 kilogram juga. Terus ada kelapa parut, ini juga sekitar setengah kilogram. Ini tolong diiris dulu lah, diiris sampai halus ya. Kemudian campurkan sedikit garam biar rasanya tidak biar nggak hambar. Terus nanti kira-kira di akhir jika ini belum manis bisa kita tambahkan gula pasir kan. Di dalamnya tolong dibuka lah. Kemudian ada vanili kira-kira sekitar setengah bungkus ya. Terus ini di bagian akhir nanti kita bikin daun sebagai pengharum pada masakan kita. Kira seperti inilah penjelasan dari Ibu tentang pembuatan ataupun tentang cara pembuatan itak pohon. Nanti anak-anak SD yang menjadi siswa dari Merlina bisa menerapkan cara membuat itak pohon sampai dengan masak, sampai nanti dinikmati bersama. tema kita yaitu tentang itak pohon. Jadi kesimpulannya, anak-anak ibu sudah bisa berkreasi sendiri untuk membuat P5 tentang itak pohon. Ini
wabarakatuh. Win Suhada